merah. Kena lo. Halo para pecinta film jadul yang berbahagia, gimana? Apakah masih jomblo? Atau sudah punya pacar? Nah, ngomongin soal pacar, kali ini Om Kadir dan Om Doyok sudah punya pacar yang asogeboy. Mana calon mertuanya baik banget lagi? Penasaran gimana ceritanya? Siapkan cemilan, ayo kita nikmatkan. Dikisahkan ada dua orang pria yaitu Kadir dan Doyok yang sedang liburan di puncak. Villa tempat mereka menginap, dibayari oleh ayah dari pacar mereka sendiri. Di mana pacar dari Doyok dan Kadir adalah saudara kandung atau adik kakak. Tidurku siap lari. Pagi-pagi sekali, Kadir dan Doyok berencana akan jogging bersama pacar mereka. Namun perasaan hati Kadir sedang gundah dan kesal, karena rambutnya sudah mulai rontok dan yang paling ia takutkan adalah ia akan botak dengan usia yang relatif masih muda. Sebentar lagi Doi datang tuh. Rasanya aku makin buta aja, yuk. Ayo cepetan. Saking takutnya, Kadir tidak jadi ikut untuk jogging. Sembari menikmati suasana puncak, inilah dua orang gadisnya, yaitu Ira pacarnya Doyok lalu sang adek yang bernama Rosa pacar dari Kadir. Capek. Kok berhenti? Capek Aduh, ntar gua kena air lagi. Jogging pun selesai. Terlihat di dekat kolam renang villa ada kakak tertua dari Ira dan Rosa yaitu bernama Abud yang sedang asik melukis. Sedangkan sang ayah sedang asik ngopi kapal api di teras lantai 2. Setelah mengganti setelan jogging, sejenak Kadir dan Doyok latihan dansa dengan pacar mereka, karena akan ada kompetisi dansa yang akan digelar tidak lama lagi. Selesai latihan dansa, mereka semua, kecuali sang ayah, begitu kompak memberikan treatment atau perawatan secara full service kepada Kadir yang sedang ketakutan akan kebotakannya. Pijat kulit kepala. Kepala Kadir diberi berbagai bahan-bahan alami, sekaligus memakai alat modern pada saat itu. Sekitar 1 jam kemudian, selesailah perawatan, namun rambut Kadir terlihat malah seperti habis kena sentrum. Kok rambut ini bisa kayak... Tunggu apa lagi? Kita bikin minuman dulu ya. Oke. Siangnya, Kadir dan Doyok menikmati makan siang mereka yaitu fried chicken sambil membahas tentang mereka yang sekarang masih menganggur. Tak berapa lama, datanglah Ira dan Rosa membawa koran berisi banyak lowongan pekerjaan. Ini ada lowongan. Cari lowongan lain aja. Cuman ada lowongan di pabrik kue lagi. Setelah pilih-pilih, singkat cerita Doyok dan Kadir akan bekerja di pabrik kue. Esoknya, mereka akan dites terlebih dahulu. Bisa nggak? Siap melaksanakan perintah. Ayo praktek. Tes kerja yang pertama awalnya baik-baik saja, namun karena seekor lalat semuanya kacau, hingga Kadir dan sang rekan kerja malah saling lempar-lemparan coklat. Ruangan testing terakhir untuk kalian. Tes kedua pun sama, awalnya Kadir dan Doyok bisa bekerja dengan baik. Tapi, saat mesin dijalankan semakin cepat, lagi-lagi Kadir dan Doyok kewalahan hingga pekerjaan mereka menjadi kacau balau. Ketika pulang pun, Kadir belum bisa langsung istirahat. Sang calon kakak ipar atau si Abud meminta Kadir untuk menjadi model lukisannya. Ia terpaksa, daripada tidak diizinkan pacarin sang adik. Barulah setelah itu Kadir dan Doyok bisa istirahat dari hari yang melelahkan ini. Keesokan harinya, Kadir dan Doyok terlihat sudah mulai bekerja di restoran bagian perdapuran. Saat fase cuci piring cuci gelas, masing aman. Kemudian nyuci ayam yang bakal direbus, nyucinya pakai deterjen, entah ide dari mana itu, karena lama banget nyuci ayamnya, nasi yang direbus oleh Kadir dan Doyok sampai jadi bubur, dan luber kemana-mana. Lantai dapur pun penuh akan bubur yang ngekrot kemana-mana. Lagi-lagi Kadir Doyok gagal mendapat pekerjaan. Pakai ember. Ya ember. Eder. Pakai Itu bobor. Malamnya, Bang Abud memberitahukan kepada semuanya, bahkan kepada kita juga, kalau ia akan segera menikah bulan depan, dengan seorang wanita bernama Amelia yang ia kenal dari biro jodoh.
yang ia sendiri belum pernah bertemu langsung dengan itu wanita, Abud meminta Kadir Doyok untuk mendampinginya untuk menemui wanita tersebut besok sore. Lalu harus menceritakan hal-hal baik tentang Abud kepada wanita itu. Itu perempuan namanya Amelia. Ente ngomong apa saja, yang penting yang bagus. Singkat cerita esok pun tiba, Abud bersama Kadir dan Doyok terlihat begitu rapi dan telah tiba di rumah wanita bernama Amelia itu. Abud sok-sokan di depan wanita yang baru ia temui itu, padahal gak punya skill sama sekali. Kan bisa langsung datang sendiri. Nggak bawa sapam ginian. Anak bandel. Ketemu wanita tapi kayak mau beli barang, ya udah, digampar daan gagal dapat jodoh hahaha. Malamnya, Kadir hanya berbaring di kasur karena kepala pusing, perut sakit, lidah kaku, gangguan kehamilan dan janin. Waduh, bahaya ini. Orang sakit malah diledek. Ntar gua beliin obat ya. Malam besoknya, Abud akhirnya mau sedikit membuang egonya, dengan meminta tolong kepada Kadir dan Doyok bagaimana cara PDKT sama cewek. Karena kebetulan Abud baru-baru saja kenal lagi dengan cewek di biro jodoh. Kali ini ceweknya bernama Vivi. Vivi. Langsung pegang tangan kanannya, terus dicium. Lu harus agresif. Sementara Kadir dengan serius, menghadap calon mertua. Ia dengan yakin ingin meminta modal kepada calon mertuanya itu untuk membangun sebuah usaha peternakan ayam, mungkin itulah jalan sukses mereka, karena selalu gagal saat bekerja. Singkat cerita, Doyok telah menemani si Abud untuk menemui wanita cantik yang bernama Vivi itu. Abud mulai mengeluarkan jurus-jurus yang diajari oleh Doyok. Jurusnya benar, tapi cara Abud melakukannya sangat kaku dan malah membuat si cewek jadi takut, dan lagi-lagi Abud gagal mendapatkan jodoh. Kaulah bidadariku. Mundur. Setelah peternakan berjalan beberapa saat, si calon mertua cukup terkejut dengan kesalahan yang diperbuat oleh Kadir Doyok. Awalnya Kadir bilang ayamnya akan bertelur setelah 6 minggu, tapi ternyata itu salah baca buku, ternyata yang benar ayam akan bertelur setelah 6 bulan. Oleh karena itu, Kadir Doyok meminta modal lagi untuk menukar ayam-ayam kecil itu dengan ayam yang sudah berumur 6 bulan. Kita tukar sama ayam yang baru berumur 6 bulan. Sementara itu, Doyok ketahuan sudah berbohong kepada Kadir kalau dia sudah tidak punya uang. Padahal ia sendiri punya hutang kepada Kadir. Kadir sempat minta transferan kepada orang tuanya untuk uang saku 1 bulan kemudian, beruntunglah, Doyok ketahuan menyembunyikan uangnya, di mana Kadir langsung mengambil setengah uang Doyok sebagian pelunasan utang. Kembali ke masalah ayam. Walaupun ayam yang sekarang sudah ditukar dengan yang berumur 6 bulan, tapi belum ada tanda-tanda akan bertelur. Beli telur ayam sebanyak-banyaknya besok pagi. Gak nyangka otak lu bersih juga. Kadir dan Doyok diam-diam membeli telur yang banyak, yang rencananya akan ditaruh di kandang ayam mereka. Jadi seakan-akan telur-telur tersebut adalah hasil dari ayam mereka sendiri, namun saat akan mulai proses peletakan telur di kandang, ada seorang bapak-bapak suruhan calon mertua mereka yang sedang memperbaiki kandang ayam. Padahal dalam skenario, tukang budukan itu nggak ada. Kalian pakai rencana B. Begitu cara James Bond. Doyok dan Kadir tidak kehabisan akal, mereka memisahkan telurnya, lalu menyimpan telur-telur terbuat ke dalam jaket dan kantong mereka, supaya nanti pas ke kandang ayam, telur yang mereka bawa tidak kelihatan. Namun saat akan OTW ke kandang ayam, Ira dan Rosa datang, mereka cukup marah karena sudah lama tidak latihan dansa. Padahal sebentar lagi hari kompetisi akan dimulai. Karena takut dengan cewek mereka, mau tidak mau Kadir Doyok langsung latihan dansa. Daan sudah pasti telur-telur di dalam kantong dan jaket mereka pecah. Apaan sih nih? Pak calon mertua juga jadi tahu, di mana mereka akan segera diusir dari villa tersebut. Dan film pun selesai, sungguh sial sekali, padahal sudah mendapatkan kesempatan enak, malah disia-siain. Oke lah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.